Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi sobat dengan saya Haidar. Untuk kali ini kenapa agak beda ya? Ada salam Pramukanya karena kali ini kita mengundang kakak-kakak dan Pramuka sekalian. Oke, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya. Eh, Sesuai dengan judul obrolan akrab, biar lebih akrab lagi, kita langsung tanyakan saja namanya siapa, terus juga lahirnya di mana kan, kelas apa juga bebas, boleh silahkan Kak. Oke baik. Perkenalkan nama saya Maulana Malik Ibrahim. Saya lahir tanggal 17 Desember 2006 dan saya menjabat sekarang yaitu sebagai Pradana Putra di Pramuka SMK Plus Ala Hitam. Oke, Kak Maulana ya. Selamat datang Kak Maulana di Obrak. Oke, selanjutnya dengan siapa? Halo, perkenalkan nama aku Sayyidatuni Sauminah. Aku lahir di Kota Bandung tanggal 16 Juni 2008. Aku dari kelas 11 MPLB dan sekarang aku menjabat menjadi Pradana Putri di Pramuka SMK Pusat Hitam. Oke, selamat juga datang ke Kak Sayyidatun Nisa. Oke. Kakak-kakak sekalian, berarti di sini kakak sebagai pradana dong. Pradana itu kan berarti ketua ya. Nah, biar yang lain juga mungkin ada yang nggak tahu ya tentang pramuka juga, kita perkenalkan juga lah pradana itu apa sih Kak? Juga tugasnya ngapain sih Kak pradana itu? Silakan Kak. Oke, kalau buat Pradana itu ketua dari Ambalan ya, Pramuka Ambalan gitu. Nah, kalau dari organisasi yang lain itu tuh ketua itu ya satu aja gitu. Tapi kalau Pramuka itu beda, ada Satuan terpisah. satuan terpisah betul. Karena ada putra dan putri. Nah, ini kalau Kamaul ini adalah Pradana Putra, kalau aku Pradana Putri gitu. Oke, siap Kak. Oke, sebagai pradana apa yang sudah kakak-kakak persiapkan? Karena kan emang nggak ini ya, nggak main-main kan pradana itu. Ya betul. Makanya saya mau tanya dong, apa sih yang udah kakak persiapkan atau apa yang harus disiapkan buat mungkin nanti adik kelas ada yang tertarik juga next. Ya. Kita tuh sekarang lagi mempersiapkan proker ya. Soalnya sebelum-sebelumnya kan ada ya didiskusikan proker-proker yang akan kita lakukan dan sekarang kita lagi diskusikan dan apalagi kan sekarang udah ada calon baru ya, anggota baru gitu dan kita mau mempersiapkan mereka untuk masuk anggota kita juga gitu. Oh, proker. Oke, berarti saya boleh tanya dong, proker apa yang udah kakak siapin? Masya Allah. Kalau buat proker yang awal ini, boleh ini beneran disebutin ya? Oh iya Mungkin dong. buat kakak-kakak yang udah join ini, ada satu proker yang bakal kita kerjakan, mungkin setelah kita udah kegiatan-kegiatan yang lain, yaitu adalah kita akan menjalani apa ya, sedekah bersama dulu gitu. Sedekah bersama. Ya maksudnya tuh kita nanti ngumpulin apa ya sedekah gitu, nanti kita sedekahkan kepada yang memang berhak ya gitu. Oh. Karena dari angkatan kemarin tuh aku rasa penaikan dari angkatan yang dulu sampai sekarang itu karena kita kan emang prokernya dari awal tuh berbagi dulu gitu, berbagi bersama gitu. Makanya Biar mungkin barokah ya Kak? ya betul betul kita Betul mengejar sekali. barokahnya dulu Masya gitu. Allah. Jadi kita mau melakukan proker yang awal tuh adalah berbagi gitu. Oke, menyangkut dengan anggota yang sekarang udah masuk kemarin-kemarin, saya juga sempat lihat juga ya di beberapa media sosial. Mungkin cukup banyak ya, terlebih juga di Ala Hitam ini untuk anggota di Pramuka makin sini peningkatannya makin signifikan ya kayak makin besar juga dari angkatan saya sebelumnya dan juga sampai sekarang malah ya makin banyak juga. Itu sesuai juga dengan data bahwasannya pramuka di dunia itu 58,2%-nya itu adalah dari anggota Indonesia ya. Jadi dari Indonesia. Di Indonesia itu termasuk salah satu bukan salah satu anggota terbanyak nomor satu di dunia gitu Kak. Nah, namun dengan keadaan yang saya rasakan mungkin ya di akhir-akhir gini dan emang pernah saya rasakan juga Kak. Nah, walaupun anggota pramuka terbanyak di dunia nomor satu, terkadang juga emang ada teman-teman kita yang nggak suka, malah ada yang menjas kita atau menjelekkan kita tuh. Nah, tanggapan kakak gimana sih biar teman-teman yang dari pramuka yang emang udah bertahun udah lama nih nggak down, nggak ke bawah sama teman-teman yang emang nggak suka pramuka dan dia Mungkin mereka yang menjudge dan atau mungkin dia juga gak suka sama pramuka karena mereka tuh nggak kenal pramuka lebih dalam dulu gitu. Kalau kita udah kenal sama pramuka gitu, kita mungkin bakal cinta gitu. Mungkin Jadi, mereka itu mungkin baru hanya sekedar oh ya pramuka ekstrakurikuler. Padahal kalau kita udah lebih
ke dalamnya lagi itu bagus banget ya, kayak banyak banget memberikan pelajaran gitu. Dan mereka itu memang benar kurang kenal aja nggak sih ya. Tapi kita juga tidak memaksakan ya untuk mereka yang tidak suka gitu. Untuk kamu harus suka ya sama pramuka gitu, nggak gitu juga sih. Karena mungkin mereka juga mengenal dirinya dan passionnya di mana, jadi dia juga memiliki pilihan yang lain, betul nggak? Kayak gitu. Oke, luar biasa kakak-kakak sekalian ya. Jadi ya buat kakak yang lainnya tetap semangat aja ya kayak. Oke, terkait dengan mungkin kata kakak-kakak belum mengenal ya. Mungkin berarti kakak-kakak udah mengenal loh. Insya Allah. Ya. Nah, dengan perkenalan itu mungkin ada beberapa pengalaman nih yang bisa kakak sharing kita juga atau bisa kakak kasih tahu tuh apa pengalaman kakak-kakak selama di Pramuka yang menurut kakak mungkin paling mengesankan lah. Paling mengesankan pengalaman pertama lah, boleh lah Kak Maulana dulu ya sebagai pradana putra kita. Ya, sebelumnya tuh pengalaman saya tuh kayak sebelumnya kayak ikut pramuka tuh SD ya. Ikut pramuka tuh SD, dan di situ ya ikut aktif-aktif juga pramuka, dan di SMP saya nggak ikut-ikut, jadi pendiam, don, ya nggak ikut-ikut eskul-eskul gitu ya. Introvert. Ya jelas introvert. Nah, waktu saya masuk sekolah SMK ini, saya kayak ingin mencari pengalaman baru juga gitu, kayak kan di sini pas itu ada pengumuman kayak pendaftaran pramuka nih, saya coba ikut, katanya bisa mendapatkan pengalaman yang banyak juga. Nah, di situ pengalamannya banyak banget tuh. Dari yang kita sebelumnya kayak diam terus jadi berani berbicara Iya, 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 gitu. iya, iya. Nah, Karena organisasi itu kan iya ya. betul, kayak dari sebelumnya gak berani diskusi jadi diskusi, terus yang kayak mentalnya down jadi naik karena diperkuat dari pramuka Iya. itu. Dilatih, dilatih. Dilatih. Oke. Ya, gitu aja. Itu salah satu teman-teman yang introvert tuh, paksain aja tuh kayak Kak Maulana jadi pradana kan. Oke, selanjutnya Kanisa boleh dong Kak Sayida ya. Kak Sayida silakan pengalaman yang menurut Kakak paling berkesan selama Kakak berada di Pramuka apa sih? Kalau aku tadi ngedengar dari Kamaul, aku baru tahu ya ternyata Kamaul itu ternyata pendiam. Ya gitu kan. Pendiam. Nah, terus kalau aku sih dari dulu emang orangnya heboh ya, dan aku juga emang suka hal-hal yang apa ya? Menghebohkan. Enggak menghebohkan juga, maksudnya yang kayak hal-hal yang baru gitu yang mungkin patut untuk aku coba, maka aku coba. Kalau waktu pertama sih aku tuh terkesan dengan pramuka SMK Laitam, itu emang keren sih menurut aku. Ini Kayak dari pradana yang dulunya itu yang kayak masya Allah, wah keren banget ya, ternyata di luar sana itu masih banyak yang hebat-hebat gitu, kayak dari segi public speaking ataupun mungkin dari cara ia untuk bertanggung jawab dan lain sebagainya, itu yang membuat aku terkesan sampai aku tuh mau join gitu. oh, jadi kesannya lebih ke lihat emang Iya, lihat iya pramukanya ya kan. ngelihat dari Terus sejauh ini kan sebagai pradana program kerja yang udah Kakak siapin apa sih Kak? Kira-kira Ya, untuk proker kerja yang kita siapkan itu paling yang tadi juga yang dikasih tahu oleh Kanisa ya, yang tentang berbagi itu. Cuman paling itu aja sih yang mau dipersiapkan untuk kedepannya gitu. oke, itu berarti program pertama, tapi kan masih Ya, banyak juga kali ya. masih itu banyak. kayaknya rahasia aja deh ya. Oh, Karena kita mau surprise juga buat calon-calon yang baru. Jadi ini loh pekerjaan ketika kita udah masuk ke pramuka SMK Laitam. oke, oke, bagus juga. Nah, anggota baru ya. Menurut kakak nih untuk anggota dewan pimpinan baru sekarang, kemarin kan sudah sempat open recruitment Iya. ya. Nah, untuk sampai sekarang masih ada nggak sih kak? Atau misalnya ada syarat tertentu juga untuk masuknya untuk open recruitment? Apakah masih dibuka buat teman-teman yang mungkin sekarang tertarik juga kayak gitu? Kayaknya sebenarnya mungkin boleh aja ya kita join, tapi mungkin kita tuh ada ketentuan syaratnya. Oh, ya. Apa tuh? Kalau misalkan kita udah join, terus tiba-tiba kita mau keluar, kita tidak bisa menerima kembali kalau dia mau masuk lagi gitu. Karena itu udah ada apa ya, mungkin apa ya, dari dulu tuh kayak gitu, dari pembinanya juga memang bilang jangan, kalau misalnya ada yang kayak gitu jangan diterima dulu, karena kita apa ya, mengambilnya kepada ya rasa tanggung jawab gitu. Kalau misalnya kamu udah menentukan pilihan kamu, maka bertanggung jawab dengan yang setidaknya kamu harus bertahan. Terus kalau misalkan dia keluar karena alasan yang lain, ya silahkan sih, it's your choice gitu. Oi, oke.
Berarti peraturannya salah satu emang dari turun temurun ya, itu mah udah pasti turun temurun. Kalau misalnya emang udah ada yang masuk, kakak nggak bisa keluar lagi gitu ya. Oke. Terus selanjutnya kak, biasanya ya, apapun itu pasti ada kesulitannya kan, pasti ada lika-likunya kan. Nah ini sejauh kakak menjabat sebagai pradana, nah apa sih kesulitan yang sampai saat ini kakak rasakan? Yang emang menurut kakak, wah ini berat banget sih sebenarnya saya nggak expect ada ini. Ya kalau dari saya mah kayak berasa dari anggotanya sih kayak begini gitu jadi pemimpin gitu kan. Harus ngatur-ngatur mereka juga gitu, harus memikirkan semuanya juga gitu. Gak expect juga bakal mikirin semuanya dari saya gitu. Tapi dari situ juga saya belajar gitu kan, kayak jadi bisa berpikir lebih jauh juga untuk mereka juga gitu. Saya juga nggak tahu kalau misalnya jadi pemimpin tuh rasanya berat juga gitu, tanggung jawabnya Ya, besar karena juga. kamu awalnya itu introvert dulu kan, ya, Iya jadinya dulunya kan kita introvert belum gitu tahu kan. juga kan, Iya ya, jadi betul. emang mungkin pertama kali juga ya. Ya betul betul, baru pertama kali. Kak Saida sendiri ada hal yang mungkin Kalau sampai saat ini mungkin kakak udah berat, ternyata ada kayak gini kayak gitu. kayaknya sih berat itu pasti bakal ada ya, dan itu mungkin hal yang wajar ketika kita menjabat dari seorang pemimpin gitu. Pasti ada, dan aku juga merasa mungkin yang sampai selama ini aku rasakan itu adalah bersamaan ya. Karena kan kita mungkin dari awal kita udah bersama-sama misal sama angkatan yang kemarin gitu. Terus sekarang kita nambah lagi kan anggota yang baru yang mungkin kita juga perlu yang namanya merangkul gitu, dan kita juga harus tahu gimana karakter dari mereka, dan akhirnya kita bisa mencocokkan antara angkatan yang baru sekarang ini yang baru join dengan angkatan kita gitu. Dan itu kan perlu yang namanya sebuah ya tadi perangkulan tadi gitu. Dan kalau itu kayaknya susah ya untuk kita jadi sinkron gitu. Oh, jadi Jadi solidaritas emang ya sulit betul kan betul berarti ya betul ya, untuk dan solidaritas kebersamaan ya. betul. Agak sulit juga memang. Ya walaupun ya terkenal Pramuka itu terkenal juga solidaritasnya tinggi juga, cuman ya emang nggak mudah juga gitu kan untuk mengadakan solidaritas itu gitu ya kayak. Terus saya mau tahu dong atau teman-teman juga mungkin ingin tahu ya reaksi kakak-kakak ketika kakak-kakak pertama menjadi pradana gimana sih? Apakah biasa aja saya emang pasti saya itu pradananya atau emang kayak lah kok saya sih nah, kayak gitu. Oh iya, Sama Ulana gimana kak? kalau dari saya sih kaget sih tiba-tiba gitu kan. Ya sama kayak tadi lah kok saya gitu kan. Saya kan Oh, dulunya introvert gitu, diam gitu, belum pernah ikut organisasi juga gitu kan. iya sih. Saya belum tahu gitu. Tapi saya pikir coba aja dulu, mungkin ini bisa jadi pembelajaran saya untuk dari dewasa juga kan. Bisa memikirkan masa depan juga, belajar dari situ. Ya, kaget sih. Oh, agak kayak gitu juga Ya, ya. Enggak. Udah pasti saya dong. Enggak. enggak tuh. Kayaknya Kak Saida ini mah ya. Iya. Silakan Kak Saida gimana Kak? Reaksinya ketika Kakak pertama kali dipilih jadi pradana. Kalau awal sih sebenarnya aku pernah kayaknya aku pengen jadi pradana deh. Tuh, Pernah kan pernah ya. sih, cuma sedikit little bit. Tapi Oke. setelahnya ketika ngelihat pradananya yang emang betul-betul super sibuk ya dari dulu kayak, duh, kayaknya aku kalau jadi pradana kayaknya nggak bakal sanggup deh. Dan setelah ya aku mencoba untuk menjalani, tapi tidak ada pengharapan untuk menjadi pradana ya awalnya. Setelah itu setelah ngelihat kondisi pradana yang waktu itu ya, Oh, karena kan kita juga emang nyemuin ke kecamatan, kayak emang ada kegiatan iya, iya. kecamatan, kabupaten gitu kan, kayak ngeliat ya kayak harus ngurusin administrasi dan lain sebagainya kan, itu wah itu kayaknya sibuk banget deh gitu. Jadi kayaknya enggak deh. Nah setelah menjalani ya ternyata tiba-tiba qadarullah mungkin ya, ini langsung tiba-tiba kamu mau siap jadi calon pradana. Oh my god. Oh my Oke. god, next. Berarti emang Ya dua-duanya kayak gitu. sama-sama ini ya, sama-sama nggak expect Ya, juga ya. itu. Walaupun ya salah satunya juga oh ada keinginan nih. Cuman emang agak bikin oh nggak jadi deh Iya kayak gitu benar-benar. ya, tarik Iya ulur betul. lah ya. Iya. Kayak gitu. Terus kita juga pingin selain pingin mengenal dari kakaknya, kita juga mau tahu dong pramukanya di Alaitam itu kayak gimana. Terus apa sih yang udah pramuka Alaitam hasilin atau juga mungkin kita ya sebagai ini eh, Dewan Amalan terlebihnya ini kepada kakak Pradana. Apa yang udah kakak-kakak kasih atau enggak juga gimana ya? Selama ini, selama kakak-kakak berada di Pramuka, apa yang udah kakak dapatkan dari Pramuka? Inilah menyangkut sama sekolah dulu lah. Dari sekolah SMK ada ya? Dari ini, dari sekolah.
apa yang udah kakak yang dari sekolah itu udah dapat apa aja sih dari pramuka? Pramuka itu udah ngehasilin apa gitu buat sekolah? Kayaknya mungkin dari sejauh ini sih belum banget ya, belum Hmm. ada karena kita juga emang baru mulai kan, kita baru sertijab tuh waktu apa sih namanya teh waktu selesai libur panjang itu kan, yang Idul Adha kalau nggak salah pokoknya kenaikan kelas. Ya, Nah kita kan baru ya dan kita juga baru masuk di sini terus langsung diundang kan sama tim obrak ya. ya. Dan kita jadi memang belum ada sebuah aktivitas yang emang betul-betul apa atau kegiatan yang ini loh buat SMK Laitam dari Pramuka gitu. Jadi belum ada banget. Iya. Tapi insya Allah ya next time kita akan mempersiapkan itu lebih baik Langsung lagi. sampai nasional ya. Wah, masya Allah, masya Allah. Enggak. Tapi saya lihat-lihat kalau misalnya dalam di Instagram kayak upload kayak gitu, pramuka emang lumayan banyak ini ya, banyak ikut kegiatan di luar juga dari SMK. Berarti itu dari tahun kemarin berarti ya, bukan dari kakak-kakak. Ya itu dari tahun kemarin. Nah, mungkin dari semangatnya kita dari awal itu emang banyaknya tuh kayak ada undangan dari kecamatan atau kayak waktu kemarin tuh apa sih Pramuka Peduli. Nah kita kan join juga ya, emang serombongan itu kalau misalkan ada acara-acara di kabupaten atau apapun pasti rombongan gitu banyak kan karena kita tuh solid ya, solid, always harus solid banget gitu. Jadi kita tuh kalau masuk mana-mana tuh kita pasti bebarengan gitu. Jadi makanya kamu dari mana? Ala Hitam, Ala Hitam. Oh banyak ya ternyata Ala Hitam gitu. Jadi itu juga solidaritas itu juga yang sekarang kakak-kakak lagi usahain juga Iya, ya, betul, untuk betul. angkatan sekarang juga ya. Biar kayak kemarin gitu si kebersamaan. Terus ada gak sih targetan kita pingin targetan kakak-kakak sendiri kita pingin lebih nih dari angkatan kemarin apa sih yang udah kakak siapin gitu? Kalau sebuah pengharapan pasti ada ya, kita pengen sih, lebih menaikkan lagi pasti yang itu ada. Cuman kalau untuk persiapannya mungkin ada beberapa hal, cuman kita juga masih untuk mempersiapkan gitu. Ya, salah satunya ngebuat event acara di Al Aitab tapi mengundang juga dari seluruh sekolah yang ada di kecamatan gitu. Itu kayak contohnya mungkin ya. Tapi antar berjalan atau tidaknya itu gimana Allah aja. Karena kan Iya, iya. Allah is the best planner ya, Iya, iya. betul kan? Ya emang terkadang ya rencana kita tidak apa ya nggak kata Allah yang terbaik ya, tapi menurut Allah rencana Allah sudah pasti ya baik ya. Gitu, oke. Terus juga mungkin terkait ramainya isu kemarin ya terakhir kemarin bahwasannya pramuka itu akan dihapus dari ekstrakurikuler wajib ya di sekolah. Nah terdapat juga orang-orang yang pro, ada yang kontra juga, ada yang wah yang kasih ke pramuka yes ya ini. Ada juga yang kayak kayak gimana nah kayak gitu. Saya pengen tahu dong kakak-kakak masuknya ke yang pro atau yang kontra. Terus alasannya kenapa sih harus ada di pihak itu? Kalau aku tuh lebih tepatnya kayak mungkin gak apa-apa lah, it's okay gitu. Jadi mungkin pro tapi gak juga gitu. Karena gimana ya? Ketika misal memang sebenarnya buat yang ikut ambalan itu berarti mereka yang lebih pengen belajar banget kan ya tentang pramuka gitu. Dan ada juga kan terus kita tuh di SMK tuh emang diwajibkan kan ya, diwajibkan untuk pramuka semua siswa itu wajib gitu. Nah mungkin buat mereka yang tidak suka apalagi yang suka mabal mah mungkin ya alhamdulillah gitu ketika ada keputusan kayak gini gitu. Tapi kalau buat aku sih sebenarnya sedih juga sih sebenarnya, ada sedihnya karena mungkin kita jadi apa ya tidak terlalu ekspor banget gitu. Iya. Gitu gak sih? Iya, mau sendiri gimana kak? Ya sih sama kayak sedih juga sih kayak kalau misalnya kan kalau dikurangin gitu atau dihilangin dari wajib ke enggak ya nanti kan rasa kita ke pramukanya berkurang gitu kan kitanya. Tapi kalau menurut saya mah jangan bikin kita kayak down, tapi harus bisa bikin kita kayak lebih semangat lagi untuk membangkitkan pramuka agar lebih terlihat oleh mereka juga. Oke, berarti kakak lebih ke pro ya? Iya ya, Lebih ke pro. Emang sih, jadi mungkin kayak gini ya. Kalau misalnya pro tuh, emang ke kualitas kita naik sih. Emang kayak kita jadi lebih terlihat yang emang bener-bener nih. Emang ada orang-orang yang pada serius. Jadi pramuka emang lebih kayak lebih up Ya, lagi. betul. Nah, tapi di sisi lain kita pasti bakal kekurangan anggota. Gimana kita Ya, pasti gitu, bakal betul. kurang kayak gitu kan. Ya, kayak gitu berarti ya. Nanti Ya. kakak lebih di pihak pro. Oke. Kalau tadi saya tanya tentang SMK atau misalnya pramuka udah ngasih apa ke sekolah, sekarang saya mau tanya kakak-kakak sendiri nih. Selama kakak-kakak berada di pramuka, apa sih yang udah kakak-kakak dapatkan di pramuka?
dan apa yang udah kakak kasih ke pramuka? Silahkan kak. Mau jawab dulu, oke? Aku Saya deh. udah, oke boleh. Kalau aku tuh lebihnya kayak kedisiplinan sih. Ya Hmm. jujur aja mungkin aku tuh pribadi yang pemalas sebenarnya ya. Oh. Kayak dari segi waktu tuh aku nggak bisa yang memanage waktu bener-bener yang kayak oke aku harus datang jam segini gitu. Karena aku juga masih sering telat kayak gitu. Ya, Dikit. ya dikit. Masih sering telat gitu. Nah setelah aku belajar dari pramuka kayak mungkin dari pembinanya kayak kamu untuk ambalan sekarang jangan telat ya. Nah di situ kan aku mempersiapkan, wah aku jangan telat gitu. Nah dari situ aku belajar bahwa ternyata memanage waktu ya salah satunya yang aku dapatkan dari pramuka itu adalah memang hal yang penting gitu. Oke, kamu ngelakuin sendiri bagaimana kak? Ya saya dapat dari pramuka tuh sebelumnya kan saya kayak ini apa, eh, jiwa saya itu kayak lemes gitu, kayak terus Jiwa saya kayak lemes kayak gimana maksudnya, Kak? kayak mentalnya kurang Oh gitu. mental tahu. Iya betul. Kata awet. Mental saya chill banget gitu kan. Iya iya, Nah, dikit-dikit kayak gitu lah dikit-dikit ya. kayak langsung Down. down, baper, gitu aja. Heeh. Terus Tapi tapi kalau pas saya udah masuk pramuka, mental saya langsung bangkit, langsung Wow, kuat. wow, Dan Power di Ranger. situ saya langsung belajar lebih banyak juga, dapat pelajaran yang masuk gitu. Terus jadi lebih bisa mengenal alam juga dan dapat dari pramuka juga gitu. oke, kalau itu kan yang kakak dapetin nih. Ya, Sekarang kami tanya apa yang udah kakak kasih ke pramuka? Coba ada gak sih? pramuka ya. Kalau sesuatu yang udah kita kasih mungkin apa ya, kita nggak kasih sih, cuman kita belajar sama-sama gitu. Oke. Kayak contohnya tuh kayak kita misalnya contohnya tadi kita harus disiplin tentang waktu ya. Nah kita juga membuat anggota tuh kayak gitu, tapi kita juga sih terbawa gitu kayak dengan sebuah perintah yang kayak gitu kita juga ikut ketarik kayak oke, karena mereka kita udah suruh buat disiplin dari segi waktu. Nah berarti kita juga harus gitu, karena nggak mungkin kan seorang pemimpin dia nyuruh tapi kitanya enggak gitu si pemimpinnya. Oke. Oh, barengan sama. Oh, bareng-bareng. Oke, gak apa-apa. Oke, nih. Oke, gak apa-apa. Oke, terkait juga dengan berarti kakak kamu kan tadi udah bilang ya baru menjabat juga, baru sertijab juga kan. Nah, berarti kan baru juga berpisah dengan kakak kelas dan baru menjabat adik kelas juga dong. Nah, ada nggak sih pesan-pesan atau juga ada yang ingin disampaikan ke kakak-kakak yang udah purna ataupun juga ke adik-adik yang baru datang kayak gitu? oke dari saya mah pesan dulu ya dari pesan aja dari untuk kakak kelas yang sebelumnya. Purna. Ya yang pernah itu saya ucapkan terima kasih banyak terus sudah mengajar kami sampai detik ini dan bisa sabar gitu mengajar kami gitu sampai detik ini. Ya gak nyangka gitu kakak-kakak kita tuh berhasil didik kita sampai detik ini juga gitu. Terus untuk pesan adik kelas, semoga kalian bisa belajar dari kami juga agar bisa lebih eh, up lagi pramuka dan lebih aktif lagi pramuka gitu. Oke, mantap. Kamu berarti kamu lebih kesannya itu lebih ke purnanya ya. Ya, Terima kasih juga ya. Terus juga buat adik-adiknya tuh katanya kamu udah nyemangatin tuh. ya. Ya kurang gimana gini kamu lihat udah ganteng kece. Kasih semangat. Amin, amin. Oke, next Kak Saida gimana Kak? Buat pernah dulu ya. Oke, buat purna dulu. Pasti aku banyak-banyak beribu-ribu aku ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak pernah di sana, karena dengan pembelajaran dari waktu pertama kita masuk join gitu ngelihat dari mulai ngelihat pramuka itu kayak itu ngebuat jiwa kita tuh yang tadi kayak kamu menjadi Power Ranger banget ya kayak gitu. Jadi oh my god, itu tuh kayak ngebangkitkan semangat kita, soalnya kan awalnya tuh ya nggak terlalu semangat ya, kayak ya udah sekolah mah aku, bahkan aku ada niatan buat kalau sekolah di SMK tuh nggak mau terlalu aktif, tapi ketika ngelihat pramuka di SMK Ala Hitam ini wow luar biasa banget sih gitu. Terlebih kayak dari segi kegiatan-kegiatan dan apa ya penyemangat dari pembinanya itu lah yang ngebuat support banget gitu. Nah, dan itu untuk pernah aku banyak-banyak mengucapkan terima kasih, dan kesannya saat ketika aku ditinggal sama itu bener-bener kayak ya ampun aku harus kayak gimana ya kayak gitu, soalnya kayak
Iya betul gak sih? Kita kayak, oh ini ya, oh jadi ternyata tugas sutradara itu harus ini ya. Oh kayak gini ya. Soalnya kita Iya, nggak iya, ngerti iya. gitu. Ternyata ripuh Iya, gitu. iya ternyata rimbil ya. Oh my god. Kayak Oke, gitu. oke, oke. Terus kalau buat adik kelasnya mungkin kayaknya dari kita juga pasti bakal banyak kekurangannya gitu ya. Kalau sometimes ataupun kayak mungkin kamu nanti ngelihat kekurangan dari kita, tolong diwajarkan dan bantu untuk kita menjadi lebih up lagi gitu. Karena kita juga tentu dengan mengadakan open recruitment itu ya pengen kita tuh dapat support dari kakak-kakak semua. Makanya yang belum join sekarang join ya di Pramuka SMK Laitam. Wede, sambil promosi juga nih, numpang boleh promosi kan, ini boleh katanya. kan? Iya gak apa-apa, silakan Boleh, kak. Oke, boleh. Mau gimana juga bebas kak, gimana kata oke. Oke berarti ya cukup menarik juga ya. Lebihnya untuk kesan kepada kakak Kapurna di sana juga banyak-banyak berterima kasih ya. Juga untuk adik-adiknya, pesannya juga kalian jangan terlalu inilah ya, apa namanya? Terlalu Gitu ya. berekspektasi terlalu tinggi gitu ya. Iya, Kita betul. mari apa ya, sama-sama belajar Iya, aja Sama-sama lah ya. belajar bareng. Gitu. Oke. Mungkin langsung aja ya Kak, kita akan langsung aja masuk ke segmen berikutnya yaitu ditabrak, yaitu tanya akrab. Oke. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Oke, kali ini kita udah ada di tabrak tanya akrab di Q&A yang udah kita share juga di IG. Mungkin penonton di rumah juga udah ada yang tahu juga ya sebelumnya karena ikut komen juga. Kita akan bacain juga mungkin beberapa komen yang terpilih ya Kak ya. Jadi sobat gak semuanya kita ambil, mungkin ada beberapa yang gak ke bawah juga berarti sudah terwakilkan mungkinnya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Oke, yang pertama ya kita akan lihat dulu. Oke, di sini ada paling atas ada dari Drisar ya. Pengen tahu dong apa yang bikin kalian jadi tertarik untuk memasuki organisasi Dewan Ambalan SMK Plus Alaika. Oke, dari saya. Kenapa saya masuk Dewan Alam Ambalan. Dewan Ambalan? Ya tertarik gitu kan. Sebelumnya tadi juga kan dari pingin ngebangkitin jiwa juga kan, pingin lebih aktif juga ke organisasi. Nah, saya pingin nyoba dulu nih satu organisasi dan saya lihat nih Pramuka nih. Saya coba tanya-tanya, wah kayaknya seru nih. Nah, saya coba gabung dan di situ emang seru dan banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapati gitu. Terutamanya yang mendalami alam gitu. Saya suka yang itu. Oh, lebih suka ke alamnya ya. Iya. Jadi tertarik juga karena Dewan Ambalan itu termasuk Pramuka ya. Ya, Oke, Kak Saida sendiri gimana Kak? Kalau aku waktu awal itu tertarik ketika pembina waktu open recruitment cerita tentang dia itu masuk Saka Dirgantara. Bayangkara nggak sih? Oh ya kan? Oh. Oh ya kayaknya itu deh. Oh, iya, Yang udara gitu Oh, kan. udara, Iya. udara di Dirgantara. Oh Dirgantara. Iya. Oh ternyata pas kita juga lebih tahu ya tentang Pramuka, Masya Allah. Ya, Bayangkara ya guys ternyata. Itu tuh ternyata keren banget sih. Kayak banyak banget pengalaman yang diceritakan sama pembina kita tuh kayak gini loh waktu kita tuh kita ketarik waktu kita terjun kayak aku ngeliatnya wah itu kayaknya aku harus join deh. Dan Oh, mau join Dirgantara? ya tapi ada lagi satu lagi Oh, ada. waktu pembinanya tuh bilang tentang kesehatan ilmu kesehatan. Nah, aku tuh pengen banget join Saka Bakti Husada waktu dulu tuh. Jadi kayak mempelajari tentang ilmu kesehatan gitu, perawatan kayak gitu. Nah makanya wah, aku tuh orangnya emang suka mengobati gitu ya, kayak itu luka batin mungkin nggak ketang sih sebenarnya. Kayak lebih pengen apa ya kayak ngelihat dokter-dokter atau waktu dulu kan suka main dokter-dokteran tuh kayaknya tuh lucu banget gitu ya. Aku terus pas udah jadi orang dewasa gitu Pengen jadi dokter-dokteran beneran tapi. iya tapi iya bener sih, makanya setidaknya pengen join dulu deh waktu ini kita lagi remaja kayak gini atau mungkin masa muda kita pengen mencoba ya setidaknya kita menjalani jalan ketika kita mau ada di cita-cita itu. Oke, berarti tertarik dengan saka-sakanya Ah, kayak iya, lebih saka-saka. tertarik dengan saka. Kamu juga lebih kayak pengen nyoba-nyoba dulu sebenarnya. Tapi sekarang ya alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada dari AHMHJR underscore ya. Ya. Mau nanya nih, Mas Bro, bagaimana sih kriteria jodoh kalian? Ini agak-agak ini ya buat penonton-penonton yang penasaran nih sama kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini yang pada kece ini nih. Boleh di-spill Kak, katanya Kak, aduh kriteria jodohnya kayak gimana nih? Duh, haruskah ini? Iya dong. Kasian itu udah nanya, itu udah effort Aduh. banget ngetik.
Gimana ya? Ya langsung intinya aja paling bingung juga sih kalau lebih kriteria jodoh ya kan. Iya. Aduh, Nggak punya kriteria jodoh, yang penting ada. yang penting gue ya, yang penting ada we. Sebenarnya saya juga nggak terlalu milih-milih sih. Tuh kak ini kesempatan nggak milih-milih katanya. Yang Tapi lagi suka guys join aja aduh. ya, join. Ya tapi di balik semua itu juga saya juga melihat lihat mereka dia tuh apa ya, kriteria saya tuh cewek yang soleha gitu. Insyaallah. Ya, terus Catat soleha. soleha, Pasti. Satu ya guys. terus yang suka diem di rumah gitu. Dua. Itu udah masuk soleha, oke. Terus Catat soleha. yang suka ikut kajian. Oh, tiga ikut kajian. Kayaknya itu udah masuk soleh semua nggak sih kak? Iya. Oke, soleha. Oh, soleha. Gitu ya. Ya, Pokoknya itu. menurut saya kayaknya. Pokoknya yang tipe soleha gitu. Oh. Ya, intinya soleha dan baik ya. Itu aja. Tentang fisik muka bodo amat. Cuma jangan dilihat kan kata ada kan pepatah bilang kalau dari fisik kan bisa berubah nih. Lihat dari muka, dari paras, dari sikap. Saya lebih dilihat dari sikap sih. Oke. Ya sih emang ada 4 kriteria sih sebenarnya, emang yang salah satunya yang pertama itu emang apa ya, dari muka dulu karena emang Yap. Gimana ya, karena muka itu bisa bikin kita adem juga kayak gitu mungkin ya, tapi emang yang oleh Nabi dikatakan juga nomor 4 adalah yang paling penting itu agamanya. Oke, berarti Nah, kita mau itu. emang udah mantap itu kak, catat kak berarti ya Saleha. Oke, sekarang kak Saidatun, silakan kak, kriteria jodohnya kayak gimana sih kak, mungkin itu banyak tuh yang penasaran sama Oh kakak. iya kak, Masya Allah. Sebenarnya pertanyaannya ini yang nanyanya, aduh agak-agak ya. Kalau mungkin buat aku sih sebenarnya sama ya. Kalau laki-laki tadi, kalau perempuan berarti soleha, berarti kalau aku soleh ya. Tapi kita ganti deh bahasanya, jangan soleh dan soleha gitu. Tapi salah satunya adalah ya yang takut terhadap Robnya gitu. Karena ya itu mungkin bahasa lain daripada soleh ya. Iya, itu mah sama aja sih sebenarnya. Iya benar kan, Iya. kayak gitu. Dan terus dia juga memiliki hubungan yang dekat dengan Robiah sih. Catat Gitu lagi ya. itu kak. Itu harus sih itu, karena terus kalau mau misal tadi ya tentang paras gitu, tentang wajah, sebenarnya mungkin nggak terlalu mementingkan gitu, tapi kalau misalkan ada pun ya itu menjadi nilai plus gitu untuk ya gitu. Catat kakak-kakak Iya. berarti itu tuh yang ini yang sama Kak Saida tuh ada 2, ada ya hampir sama. Ada lagi yang siap. Oh, ada lagi masih Ya, banyak. Tanggung Satu, jawab satu. ya, tanggung jawab Oke. dan setia itu Oh, harus tanggung ada jawab ya. setia, oke. Harus setia ya, kalau Catat misalnya lagi. enggak. Iya, terus apa lagi? Ya Kak? harus itu sih, ya itu aja sih. Gak ada lagi. Udah. Oh, udah. Terlalu banyak. Sebenarnya masih banyak katanya. Enggak ada, Cuman, astagfirullah ya. pokoknya ya kalau misalnya tentang jodoh sih, pokoknya yang terbaik menurut Allah juga. Dan Iya, kita juga betul. sampai memperbaiki diri kita juga ya. Betul, Karena betul. ya cerminan jodoh juga cerminan dari kita juga ya. Oke, berarti next langsung ke pertanyaan selanjutnya. Dari underscore Hidar nih. Oke, apa sih yang memotivasi kakak-kakak sampai kakak-kakak ada di titik ini? Dan apakah ada orang yang memotivasi kakak-kakak sekalian sehingga kakak-kakak bisa berada di titik ini? Kalau dari saya tuh motivasinya tuh dari orang tua sih. Orang tua. Ya kan sebelumnya kan orang tua tuh saya suka cerita tuh sama orang tua kesibukan saya di sekolah kayak gimana. Terus ya Ya, lanjut Kak. terus orang tua kasih semangat gitu, coba aja dulu sok dijalanin aja bareng sama Allah juga. Terus ada juga dukungan dari teman, alhamdulillah punya teman yang baik-baik juga gitu, kasih semangat gitu. Terus lagi tadi Adakah orang yang memotivasi atau motivasi kakak sampai saat ini? kalau orang sih lebih ke yang ibu, Oh ya. orang tua. Always ibu. Iya. Ibu apa ibu-ibu? Ibu Oh, ibu. ibu saya. Oke, udah ya berarti Kak Saida coba ada orang yang motivasi kakak sekali. Ya ada sih. Pasti ada gak sih, kalau misalnya nggak ada kita juga kayaknya nggak sampai sini sih. Kalau mungkin untuk seseorang itu ya pasti orang tua yang support sampai ya silakan jalani aja dulu. Ini mungkin bakal banyak memberikan pelajaran buat kamu, dan
ya kamu pasti bakal belajar lebih banyak lagi ketika kamu udah ada di posisi ini gitu kata ya ibu aku, nggak ibu sih, aku mama ya bilangnya. Mama ya. Terus selain mama juga ada sih sebenarnya, tapi kayak lebih ke angkatan yang dulu ya, yang sebelumnya itu memberikan banyak sekali motivasi. Karena kayak apa ya, Masya Allah gitu, kayak kan aku tuh tipikal orang yang banyak kayak, kak ini gimana, aku nggak bisa. Terus kayak si kakak-kakak yang waktu di angkatannya itu kayak, kamu pasti bisa gitu, kayak masa sih gitu, ya udah tuh gitu, sambari ya gimana gini, sambari nangis gitu. Iya bener, jujur li ya sebenarnya, walaupun sebenarnya gak lama baru ya gitu, tapi kayak udah ada gitu ya yang ngebuat kayak oh my godness gitu. Oh iya iya iya. Oke. Kayak gitu. Oh ini kalau saya lihat-lihat ya berarti lebih ke kayak orang tua ya. Orang tua emang benar-benar peran yang paling penting banget ya dalam hidup kita. Lebih juga dalam support juga ya. Dan juga mungkin tambahan dari Kak Syaida itu ada emang ada dari kakaknya juga mungkin ya yang lebih mensupport kakak lagi. Nah terus juga next saya lihat-lihat ini dari tadi kayaknya soleh dan soleha ini teman-teman. Iya kakak-kakak sekalian lah. Coba lagi. Insya Allah. Oke, Amin, next amin, pertanyaan amin. soalnya ini pertanyaannya sangkut pautnya nih Kak. Ini kayak ada seorang santri kayaknya nanya nih kayaknya. Waduh. Dari I5A .ZA katanya tujuan hidup kalian selain beribadah apa sih? Terus juga ada apa alasannya? Boleh. Silakan Kak Saidah. Kalau buat ya tentu ya, kalau mungkin tujuan hidup kita pertama pasti ibadah ya, karena emang dalam Al-Qur'annya pun seperti itu gitu. Dan mungkin kalau untuk aku pribadi sih, aku tujuan hidup aku tuh apa ya, lebih tepatnya kayak pengen menjadi insan yang bermanfaat aja gitu. Karena ada hadis kan yang mengatakan khairun nas anfa'ukum linnas gitu. Sebaik-baiknya seorang manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya gitu, buat temennya, buat orang tuanya. Dan aku pun pribadi pengen banget gitu, makanya aku suka banget bilang kayak menjadi hebat saja belum cukup, maka jadilah hebat yang bermanfaat. Kayak Jadi gitu. catat quotes of the day. Yes. Iya, quotes of the day ya. Dari seorang Iya, Kak guys. Saidah. Oke, next Kak Maulana. Silahkan Kak. Ya, selain beribadah juga, ya betul sekali kata Kak Saida ya. Ini satu visi, satu tujuan hidup kayaknya ini sehidup. Enggak. Sama gitu kan, mau dipikirin sama gitu, kenapa sama? Oh, satu pikiran telepati Ya, Kak. enggak. Ya, tujuan, ya langsung aja ya, tujuan hidup saya itu kayak ingin membanggakan orang tua aja. Oh, Ingin membalas semua jasa-jasa orang tua juga. kalau Karena, itu juga lanjut. ya karena dulu saya kan tinggal sama ibu doang, satu orang. Nah dari kecil sampai sekarang saya diurus sama ibu doang, tapi udah ada gitu, cuman jasanya lebih banyak ibu, jadi saya Iya. ingin banggain orang tua gitu. Oke, ya tidak terlepas pas dari ibadah sih, semua yang kita lakukan ya pasti itu karena emang dalam perannya juga tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku kan. Nah itu mungkin ini juga ada pertanyaan jebakannya juga kali ya, ini memang rada-rada ya Kak. Ya, itu. Apa itu? Siapa kayak bertanya? Katanya memang rada ini ya. Oke, langsung next aja ya Kak ya. Di pertanyaan selanjutnya nih. Ini kayaknya balik lagi ke Ambalan nih. Jadi HYY Zahra. Oke. Ada nanya nih ke aku Kak, katanya Dewan Ambalan itu seru pasti. Terus apa di Dewan Ambalan ada anggota yang sini-sini? Terus juga biar peradananya langsung jawab aja Kak gimana? Oke. Terus Banyak sekali iya ya ini gimana ya? pertanyaannya. Biar peradananya langsung yang jawab ya teman-teman yang mau masuk Dewan Ambalan, gimana serunya kesolidan DA? Seru sih sebenarnya DA tuh, solidannya juga terasa kayak kalian tuh datang situ tuh jadi kayak keluarga gitu. Masya Allah. Iya, nggak ada tuh yang sinis, nggak ada. Mungkin itu punya masalah hidup ya. Catat, kakak yang masih sinis, terus masih pernah di Dewan Ambalan, berarti masih panjang masalah hidup. Tapi Kak, masalah hidup itu pasti ada nggak sih Kak? Iya betul, masih ada. Mungkin Itu pasti dia tuh mikir masalah hidup. Nah jadi ke bawah di kehidupannya. Nah, hiraukan saja lah yang kayak gitu. Rasakan aja solidannya, saudaraannya. Oh pasti seru berarti ya. Pasti Dari seru kamu lah. Pasti seru lah itu kesolidannya yang ditanya katanya Kak. Oke silakan Kak. Kalau aku ya pasti seru dong. Kalau misal gak seru mungkin aku nggak bakal bertahan sampai sini ya. Wih. Terus kalau mungkin buat orang-orang yang sinis di Dewan Ambalan, ya mungkin kayaknya lagi ada masalah hidup kali ya.
Jadi ya mungkin karena masa hidup kan pasti always ada ya. Iya. Dan Cuman dibawa-bawa kayak gitu lah ya, dipikirin terus ya kayak iya, gitu. iya, karena manusiawi kan ya, kita nggak bisa memendam perasaan kita yang betul-betul kayak nggak kelihatan. Mungkin itu hanya psikopat kayaknya ya, yang kayak gitu mah. Nah, mungkin kalaupun ada gitu, kita wajar aja karena kita sebagai manusia gitu, karena tidak akan luput dari yang namanya kesalahan dan khilaf gitu. Jadi masih ada sih sebenarnya, cuman ya itu mah mungkin masalah dirinya dengan permasalahannya aja sih kayaknya. Oh, oke oke. Berarti ya kurang ya, pasti ada sih, mungkin ada yang ini cuman kayaknya itu mah emang belum bisa memanage masalahnya gitu ya kayak gitu ya. Oke, terus lanjut ya, biar ini juga selanjutnya ada dari MRS ya underscore sa. Izin bertanya dong kak, izin bertanya dong kakak-kakak, gimana sih cara kalian menghadapi mood teman kalian atau bahkan mood kalian sendiri kalau lagi berantakan? Bentuk support atau langkah yang kalian ambil buat balikin mood kalian tuh kayak gimana? BTW semangat buat Kak Sayyidatun. Wis. Kayaknya ini fansnya ya, ini banyak Fansnya banget ini, fans Mas. Kak Sayyidah kayaknya. Oke lanjut, silakan Kak Sayyidah dulu Kak berarti Sayyidah, ya. karena Kak Iya, iya. Sayyidah. Mungkin buat mood itu tuh sebenarnya ya pasti kan tadi ya, itu kan mungkin dia punya permasalahan hidup. Dan kalau buat aku pribadi mungkin sebagai pradana, terus kalau misalkan ada anggota yang dia tuh lagi bad mood, sebenarnya tergantung orangnya kayak gimana sih. Aku ngeliat dulu orangnya yang lagi bad mood ini, dia mungkin apakah orang yang emang harus kayak di-follow banget kayak kamu kenapa, mungkin ada kan orang yang kayak harus ditanya dulu kamu kenapa, terus kayak coba sini cerita Langsung gitu kan. nangis ya kata. Ya. Biasanya kayak gitu Iya kan. sih benar. Terus atau juga ada yang emang orang tuh pengen didiemin dulu gitu ketika dia lagi bad mood, aku nggak mau dipanggil dulu, aku nggak mau di kayak gimanain gitu. Nah, mungkin aku tipikal orang yang memang sebenarnya kalau lagi marah tuh gak mau diganggu dulu. Jadi tolong berikan aku waktu beberapa saat untuk aku bisa mengontrol emosi gitu. Nah, aku juga menerapkan hal ini kalau misalkan ke anggota yang emang lagi bad mood gitu. Jadi aku memberikan dulu, stok kamu mau marah-marah mau sini dulu silahkan. Tapi setelah kamu udah selesai dengan emosi kamu, ya baru aku bisa ajak bicara. Kalau buat aku. Lebih ya. Kamu kayak mana kak? Enggak Oh, juga, beda enggak juga, ya. beda. Kalau nemu anggota yang kayak gitu, saya lebih ke yang main merangkul gitu. Kok? Merangkul, tapi kalau misalnya ya anggotanya tuh bad mood, saya akan langsung ajak ngobrol gitu kan. Ajak semangat juga, ngasih semangat juga. Saya gak mau lihat dia kayak cemberut gitu sendiri gitu kan. Saya pingin dirangkul sama anggota-anggotanya juga kan. Saya pasti nanti kasih pesan juga ke anggota, kalau misalnya nemu satu orang yang kayak bad mood nih, kalau sedih atau lagi sendiri, tolong dirangkul bersama-sama. Nah, gitu. Kalau saya sih sendiri kan belum pernah marah-marah sih. Masya Allah belum pernah marah-marah. Belum pernah Oke kakak marah-marah. catat suruh dia marah kak. Enggak gitu ya. Nah, soalnya kan saya juga dari dulu nggak tahu kenapa ya, kalau soal marah saya nggak bisa gitu kan. Kalau misalnya lagi bad mood, paling saya langsung ke ibadah aja. Masya Allah. Udah Iya, ini. ibadah, cari Catat. refreshing, gak jauh dari masjid lah kalau. Masya Allah. Udah hijrah bos, udah masjid nih. Ya itu aja. Oke. Kalau banget ini catat kak, yang mau sama kak mau harus pikir-pikir lagi ya. Oke, next ya, next. Oke, oh enggak gitu. Sebelum next ya, saya ada pertanyaan dulu nih mengenai yang tadi menurut bad mood atau yang kayak gitu. Nah, saya juga penasaran dong, kan kalian pernah hadapin kayak gitu. Nah, saya mau tanya, selama kakak sampai ke titik ini, adakah kakak pernah down atau kakak tuh sebenarnya pingin jauh keluar sih dari pramuka itu? Cuman ada yang bikin kakak, nggak bisa sih, harus kayak gini. Ada nggak sih kak? Titik di mana kakak down banget dan pingin keluar gitu? Jujurly sih sebenarnya ada pasti, walaupun sebenarnya baru beberapa hari gitu, mungkin bisa dihitung hari, tapi kerasa down itu emang ada gitu. Ada gitu, makanya kok tidak ada rasa kayak gini gitu, aku udah keluar aja deh, aku kayak nyerah aja. Tapi mungkin hal yang ngebuat aku bertahan di sini tuh ya salah satunya ketika aku cerita sama angkatan yang dulu gitu, kayak aku ada ini gimana ya caranya, jadi aku nggak mau jadi pradana deh. Nah, terus baru di situ kayak ada support, makanya orang yang selain mereka yang memberikan motivasi itu adalah orang tua dan angkatan kemarin.
gitu. Terlebihnya oke, ke oke. Pradana yang waktu dulu sih. Oh iya, Masya Allah, Iya, itu Masya pradana Allah, yang guys. waktu dulu catat. Ya Allah, kamu sendiri gimana kak? Ada gak sih kakak dulu pernah down, terus juga kakak tuh, eh tapi kakak juga pingin, udahlah nggak mau lah, pingin keluar aja. Ada gak sih kak titik kayak gitu kakak? Ada sih, Ada, ada. ya. Ada yang Gimana sih caranya ngebalikin kakak biar? Ini sih ada sih kakak kelas yang bikin saya lebih semangat lagi Ini sih. lagi-lagi kakak kelas, catat Kakak lagi kelas guys. ada sih satu orang ya, itu saat saya lagi pusing sih di fase-fase yang sangat di ujung-ujung gitu kan, bingung mau ngapain, mikirin apa. Nah terus ada kakak kelas ngasih semangat, ngasih masukan. Nah di situ langsung saya bangkit lagi kembali, dan mungkin saya pikir buat apa saya selesai hari ini, kan saya yang memulainya gitu. Masya Allah, luar biasa Mantap. banget. Quotes of the day, Kamaulana. Tadi Kak Saida udah, sekarang Kamaulana. Oke, kali ini banyak banget ya quotes of the day-nya. Oke, berarti tidak terlepas dengan rangkulan kakak kelas sekalian ya. Berarti Iya, Kak, Masya Allah. berarti pelajaran yang bisa kita ambil juga ternyata peran kakak kelas juga penting juga ya. Ya, Eh, kita juga sebagai adik kelas berarti ya butuh juga lah ya support Ya. dari kakak kelasnya juga, dari temannya juga kayak gitu. Oke, langsung aja lanjut ya Kak ya, karena ini masih banyak Kak. Oke. Aduh. Tapi nanti kita di saling lagi aja ya. Dari SNCHYA. Masya Allah, pradana kita. Izin bertanya kakak, apakah menurut kalian menjadi pradana itu sangat besar tanggung jawabnya? Dan sebesar apa sih kesiapan kalian menjadi seorang pradana? Tapi mungkin next, gini ya kak, kayaknya ini pertanyaan ini juga udah beberapa tadi udah dijawab sama kakak Udah. ya, tentang tanggung jawab dan juga kesiapannya. Jadi saya next aja ya, lanjut aja ke yang selanjutnya. Di awal underscore 765 ya. Menurut kamu, mungkin menurut kakak sekalian ya, apa hal positif ketika kita terjun dalam organisasi? Oke, silakan kak. Mungkin dari tadi Tadi kita juga juga udah bilang ya, ya, iya, sebenarnya tadi udah ya juga. banyak hal positif yang dapat kita ambil ketika Yes, kita masuk organisasi. Sebenarnya nggak organisasi perempuan aja sih. Iya. Semua organisasi pun pasti bakal memberikan banyak pelajaran, sebuah pembelajaran untuk kita menjadi lebih dewasa lagi, berpikir ya tidak overthinking gitu ya, mungkin salah satunya lebih bijak lagi dalam kita untuk manage pemikiran kita gitu. Dan kita juga banyak mengambil tentang kebersamaan, solidaritas, tanggung jawab, kedisiplinan dan lain sebagainya. Masih Oke, banyak banget udah ya. ya. Oke, next Ya. aja mungkin ya. Karena emang Ya. dari tadi juga udah dibahas ya tentang Ya, itu ya, betul. udah pertanyaan itu. Berarti kakak itu yang saya udah ditanya tapi jawabannya kurang memuaskan. Langsung aja deh ke orangnya ya. Boleh, Gak boleh. apa-apa. Oke, selanjutnya ini nih yang mungkin agak ada kesinambungan juga dengan tadi ya. Dari Broken Heart underscore Bruce. Pengen tahu dong bagaimana cara kalian memperkuat solidaritas antar anggota organisasi. Nah ini gimana sih? Ini juga masalah yang sekarang juga saya lakuin sih kak gitu ya, yang sedang Yes. kita kerjakan gitu kan. Nah ini gimana sih? Ada strategi khusus dari kakak-kakak untuk solidaritas? Dari saya mah strateginya tuh kayak menyatukan semuanya gitu, agar bekerja sama juga gitu, jangan sampai ada satu orang yang berdiam diri gitu. Terus ya dari kegiatan-kegiatan yang emang di situ ada rasa kerjasamanya juga gitu, Jadi untuk bikin kegiatan memperkuat ya bikin kegiatan acara yang lebih- bekerja sama gitu. Iya iya. Dari Kak Saida ada? Ya mungkin salah satu kegiatan yang bisa mencakup kayak tentang kebersamaan itu, salah satunya kita mungkin ngebuat acara kegiatan yang non formal, kayak contohnya kita makan bersama, mungkinnya liliwetan kayak gitu, karena di situ juga kan kita jadi tahu ternyata oh kamu bisa masak ya, iya aku bisa masak, karena dari situ kan kita ada kayak berkesinambungan antara aku dengan kamu gitu. Kayak gitu ya. Aku dan kamu. Nah, maksudnya dia Iya, dan iya, gitu iya, ya. iya, ngerti. Ya, jadi ada rasa solidaritas ya antara Iya, sesama gitu. kayak gitu ya. Ya betul. Ngerti, ngerti. Oke, berarti ya hampir sama lah ya, membuat suatu acara ya, biar yang kita lebih dekat lagi. Oke. Next Kak, dari CSJA PTRJ underscore. Selama di sekolah Ala Hitam, oh ini berarti masuk Ala Hitam nih. Selama sekolah di Ala Hitam seru nggak? Terus keluh kesahnya apa? Dan yang bikin senang apa? Ya kan? Coba dulu. Udah saya dulu weh, jadi gini guys. Sekolah di Ala Hitam tuh. Iya dong, Kak. Enggak, udah kamu mulai dulu. Boleh. Apa dulu nih? Kamu mau keluh kesah dulu boleh, Mas yang gitu boleh. Logo sama nggak ada sih. Oh, gak ada keluh Ada kesah, sih. Masya Allah luar biasa ini. Karena kita sudah menyerahkan semuanya ke Allah. Iya, betul. Ya Allah. Karena dirinya Kamal itu ke masjid, jadi kayaknya nggak ada Iya. hal yang buat keluh kesah ya.
Terus bahagianya apa tuh kak? Bagiannya masuk Seneng- sini tuh senengnya apa? di ilmu agamanya sih. Wis, Masya Allah, itu ya luar Kak. biasa. Jadi plusnya ya kayak. Ya plusnya itu saya suka tuh ya pas plusnya. Walaupun saya juga ya apa ya susah gitu memahaminya, tapi saya suka gitu. Terus kegiatan-kegiatannya juga sini lumayan seru. Terus kakak-kakaknya atau orang-orangnya juga ramah-ramah gitu. Lingkungannya juga lumayan ramah gitu. Nah, itu yang saya suka. Gitu. Berarti nggak ada katanya aneh banget ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin dia emang udah menyerahkan semuanya ke Allah, nggak mencurhat ke kita, nggak apa-apa, bagus bagus. Oh gitu ya. Next kak. Kalau buat aku, betul sih, kalau buat hal yang ngebuat aku seneng ada di SMK Pesawat Time itu adalah lingkungannya ya. Dan hal yang betul-betul aku suka banget tuh dari guru-guru sih. Karena guru-guru ya tuh enak buat diajak oversharing, betul nggak sih? Betul, Iya. kayak menceritakan pengalamannya saat kuliah, terus kayak berbagi tips buat nanti pendaftaran ketika nanti kuliah itu kayak wow, luar biasa banget ya, betul kan? Terus Nggak banyak guru yang kayak gitu ya. banyak kayak. banget sejuta Maksudnya miliar. nggak banyak, jadi di sini mah ada gitu. Oh, oh iya iya iya. Jadi gurunya teh ada di sini. Iya. gitu. Oh iya iya. Kakak maksudnya Oh kan. iya, Ya, benar, tapi di benar. sini alhamdulillah Ada, ada banyak lah. banyak banget. Kayak Ya, gitu. betul. Terus kalau buat keluh kesahnya apa ya? Ada sih. Ada Oh, pasti. ada. Cuman apa ya? Tapi sebenarnya keluh kesah ini hal yang wajar ya sih? Apa Kayak tuh? misalkan dari segi pertemanan gitu Iya. misalkan ya, atau enggak mungkin dari ketika pembelajarannya tuh kayak kita nggak dapet dipahami, terus ketika kita misalkan mau nanya tuh ya karena lingkungannya kita yang menggebu-gebu pengen istirahat, misalnya salah satu contohnya itu kan ya. Jadi kayak ya mungkin itu nggak enak, cuma kayaknya hal yang biasa aja sih gitu. Iya. Jadi nggak terlalu yang banget kayak ada sesuatu yang pribadi gitulah kayak gitu. Oke, berarti emang ya nggak terlalu ini ya. Mungkin dari itu emang cukup normal juga. Oke, next mungkin agak dilengkap dulu sedikit. Bentar ya. Dari XI Preti, dari ya itu Widi, ada anggota kelas Mimin nih. Tuh, Kak Saidah lagi aja ini kayaknya. Kak Saidah. Ini banyak banget fansnya guys. Aduh, Masya Allah. Mimin mau tanya dong, kira-kira gimana sih cara kakak-kakak mengajak anggotanya agar bisa mencapai tujuan bersama? Betul ya? Iya, Iya. itu ini dari kelasnya ini. Ya bener, Iya. Masya Allah ya. Mimin ya. Mungkin buat mengajak solidaritasnya tadi ya. Biar ya sih lebih kayak solidaritas lagi sih, kayak mencapai tujuan bersama. Berarti balik lagi ya, itu pertanyaannya sebenarnya. Ya mungkin kita nggak bisa mengajak mereka yang tidak suka, terus biar suka sama kita tuh nggak bisa. Mungkin yang kita bisa hanya lakukan itu adalah salah satunya dengan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik mungkin. Dan akhirnya ketika kita menarik, kita udah join, kita nyaman, akhirnya terbentuklah solidaritas. Gitu lah. Oke. Tapi mungkin cukup mungkin ya dari saya dari segi itu juga karena emang lagi-lagi kesenangannya situ lagi, solidaritas lagi. Jadi Mungkin karena emang itu hal yang ngebuat penasaran juga kali ya, Iya sih. karena organisasi Karena, kan, iya, organisasi karena pasti emang kebersamaan gitu. ya itu emang jadi poin penting juga untuk hari ini teman-teman sekalian. Karena emang kebersamaan itu memang penting juga ya karena emang kadang kalau misalnya kita sendiri tuh ada rasa yang gimana gitu ya kayak Iya, ada rasanya kayak gitu. Oke, langsung selanjutnya mungkin ini juga jadi pertanyaan terakhir Kak dari Daep 4A Anuspa. Izin bertanya kakak-kakak. Nah, ini nih yang lumayan menyambung dengan Kak Makwel kayaknya nih yang lebih ke agama. Bertanya Kak, solusi untuk kita yang sama-sama suka tapi gak disetuin enggak kata. Tapi biar gak terjerumus takorup zina. Tidak mendekati zina maksudnya Kak. Buat kita para remaja yang masih sekolah apa ya Kak? Gimana Kak? Kayak cara gitu ya. Ya caranya gimana sih? Kita tuh sama-sama suka. Tapi kita tuh belum waktunya. Tapi kita tuh nggak mau takorup zina. Nah itu gimana Kak? Kakak silahkan Kak. Kalau dari saya ya, sebenarnya kalau kita masih remaja tuh lebih fokus yang belajar dulu gak sih? Oke. Ngapain belajar gitu? dulu. Kan kita harusnya berpikir juga kan, rasa suka pasti emang Pasti wajar ada, kan, itu. wajar Ya, kan. ada. Kalau misalnya mau diungkapkan, mending nanti aja dulu. Terus kalau misal nih mau dia tuh suka sama kita, mungkin didoakan saja sih. Karena gini, kalau takutnya ke bawah-bawah arus juga kan, takut ke bawah arus yang tadi Insyaallah, itu. insyaallah. Nah, kalau sebisanya kalau masih remaja fokuslah belajar dulu. Orang tua kan
menyuruh kita untuk belajar dulu kan, bukan nyari jodoh dulu kan. Kasih tahu Mas Maul. Aku Iya. Kak Maul ngeri banget ya. Ya, Kalau lanjut, bisa kalau bisa lihat dulu orang itu udah bekerja belum, udah punya apa belum. Kan kalau misalnya belum punya apa-apa ngapain kan? Kak. Iya kan? Oke, mantap. Oke. Terus kalau misalnya yang saling suka wajar lah. Kalau bisa mah pendam dulu, soalnya kita masih remaja juga belum pantas untuk berpasangan juga. Dipendam ya kayak sampai Pendam ngebeledak dulu. di dalam. Iya. Enggak. Ya. Oke, lanjut Kak Saida, kita mau tahu dulu nih jawaban dari Kak Saida juga. Masya Allah, ini mungkin pertanyaan kedua yang sebenarnya aku nggak mau dengar sih. Gak dengar. Ya parah banget ini pertanyaannya. Karena sebenarnya jujur aja aku juga masih belajar untuk menahan perasaan ya. Karena memang perasaan suka itu adalah salah satu fitrah dari Allah ya. Karena kita juga misalkan aku mah nggak mau suka-sukaan gitu, tapi itu mah mustahil ya karena kita adalah makhluk hidup gitu, pasti akan merasakan ya rasa nyaman gitu, rasa kasih dan sayang gitu. Nah tapi kalau untuk tips aku pribadi ya, ini kita berbagi tips sambil belajar aja ya. Mungkin mau kayak gimana pun tadi saya saling suka ya. Salah satunya adalah saling menjauh dan mencintai dengan ikhlas aja. Gitu. Masya Jadi Allah, dilepaskan, cinta ikhlas. setelah dilepaskan kita ya fokus memperbaiki diri gitu untuk memantaskan ya. Karena kan dalam Al-Quran pun ya jodoh itu cerminan diri kan ya tadi yang dari awal juga gitu. Jadi fokus aja ke diri sendiri gitu. Love yourself gitu ya kalau bahasa itunya tuh. Artinya ya mencintai diri kamu sendiri gitu. Love yourself. Terus setelah itu kan ketika kita udah sayang sama kita, nanti kita bakal kenal. Ketika next time misalnya kita ngerasain lagi perasaan kayak gini, oh aku mah orangnya gampang baper nih misal. Berarti jangan jangan terjun pada hal-hal yang ngebuat kita tuh jadi baper gitu ya. Itu pertama gitu. Nah, terus Banyak banget ya Kak? Ya, Oke, banyak banget. lanjut. Gak apa-apa. Iya gak apa-apa, kita sharing aja kan. Juga Ya, kita- kayak iya. pengalaman banget ya. Astagfirullahaladzim. Berarti ini kayaknya memang udah pengalaman ya dua-duanya kayaknya. Ya nggak sih, kayaknya emang hal wajar gak sih Iya, kalau kayak iya, gitu iya. kan. Aduh. Eh, Lupa lagi, yang kedua itu tadi selanjutnya. Selanjutnya, ya kita betul tadi apa kata Kemaul, salah satu caranya adalah dengan kita mendoakan. Jadi kan apalagi kan ketika udah dijauhi nih ya, kadang perasaan rindu, perasaan yang sayang semakin menggebu-gebu itu kan pasti kayak wah meronta-ronta banget gitu, dan akhirnya jadi kayak ya udah kita saling doakan aja gitu. Harus Oke, doa ya. mantap. Saling mendoakan, kita saling jaga oke kata kita ya. Iya. Tapi sebenarnya pertanyaan ini tuh udah dijawab oleh Rasulullah jauh sebelum kita bertanya ya Kak. Jadi sebenarnya solusi di antara dua orang yang saling mencintai itu yaitu menikah. Nah kayak gitu. Ada dua cara juga. Yang pertama buat laki-laki terkhususnya itu lepaskan dia dengan penuh keikhlasan atau datangi dia dengan penuh keberanian. Tapi datangi dia tuh bukan kayak yang saya suka kamu, enggak kayak gitu Kak. Jadi yang maksudnya kayak gitu tuh kayak yang ya ngelamar terus ke orang tuanya kayak gitu. Nah kayak gitu taruh kalaupun nanti memang misalnya kita yang kata Kak Saida juga Kak Mawal tadi saling menjaga, saling mendoakan juga walaupun nanti misalnya emang bukan jodohnya dia berarti Allah ngasih yang terbaik dong. Itu juga berarti itu bukan pilihan kita, itu pilihan Allah. Nah, lebih kayak gitu lah kayak tambahan dari saya seperti itu. Oke, mungkin untuk segmen kali ini kayaknya kepanjangan juga Kak. Iya kayaknya ya. Cuma kita gak tahu juga ini udah berapa menit juga. Oke, mungkin kita terlalu enak ngobrol buat teman-teman yang merasa bosan, mohon maaf sekali ya Kak ya. Silakan juga kalau misalnya emang teman-teman juga tertarik dengan channel kita, dengan obrak kita ini, kita juga lagi open recruitment juga nih Kak buat kakak-kakak yang emang mau join ke tim obrak juga. Kami juga masih memberikan kesempatan buat kakak-kakak sampai nanti ada waktu yang ditentukan juga ya. Kakak bisa juga kalau misalnya kakak ingin daftar juga bisa Kak langsung DM aja ke Instagramnya Obrak Prod. Oke, mungkin terima kasih Kak Maulana aja juga Kak Saida sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan ini. Kami juga sangat berterima kasih ya karena diundangnya kita tuh sini ya Obrak ini adalah sebuah kesempatan buat kita gitu luar biasa. Siap. Semangat terus buat yang obrak yang di sana, yang di sono. Semangat terus buat kamu yang mau join sekarang buruan ya. Jadi promosi obrak. Oke. Gak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih guys yang sudah menonton. Terima kasih Sobat Obrak.
mungkin kalau misalnya ada saran atau tips untuk konten kita selanjutnya atau bintang tamu kita selanjutnya, boleh aja langsung di kolom komentar ya, mau di DM langsung juga. Kami sangat-sangat apa ya, menunggu ya rekomendasi dari kakak-kakak. Mungkin juga next ya kak. Insya Allahnya juga nanti kita akan apa ya, undang bintang tamu yang memang kita juga udah coba hubungi. Oke kak, mungkin juga nanti ya kak, kita juga mungkin di next pertemuan mungkin beberapa episode ke depan kita juga ada yang namanya mengundang bintang tamu dari luar ya kak, yang mungkin kita juga sebenarnya udah menghubunginya juga ya, tapi jadi atau enggaknya alam itu gimana lagi. Oke, mungkin cukup sekian di podcast kita kali ini berbincang dengan Kak Maulana dan Kak Sayyidah tentang pramuka dan juga kayaknya lebih ke agama juga ya kak. Berarti kita next langsung ustadznya aja lah dari Irma ya kayaknya ya nanti ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila kita kurang ini rada geje, mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.